Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, saya Dr. Witri Pratiwi Enkels. Hari ini kita akan kuliah ya mengenai kelainan primer pada gangguan hepatobiliar, yaitu hepatitis virus ya. Nah, sebelum kita mulai pada materi, kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui bagaimana sih epidemiologi penyakit hepatitis virus. Kemudian yang kedua, mengetahui perilaku kesehatan terkait penyakit hepatitis virus. Dan yang ketiga adalah upaya penanggulangan hepatitis virus di Indonesia. Nah, hepatitis virus ya, hepatitis virus berarti gangguan pada hepat akibat inflamasi akibat virus ya. Virus penyebab hepatitis ada A, B, C, D, E ya, kayak abjad aja nih, A, B, C, D, dan E ya, namanya hepatotropik virus. Dapat bersifat akut maupun kronis ya. Nah, hepatitis A dan E seringkali menjadi KLB atau kejadian luar biasa. Karena apa? Karena begitu infeksius ya. Satu orang terkena hepatitis A dan E bisa menulari banyak orang sehingga menjadi KLB ya. Dan hepatitis A dan E ini ditularkan secara fekal oral. Apa maksudnya fekal oral? Ya, melalui makanan yang terkontaminasi ya. Nah, dan oleh karena itu sangat erat hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, hepatitis A dan E ini bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik. Oke. Berbeda dengan hepatitis A dan E, hepatitis B, C dan D ini ditularkan secara parenteral. Apa maksudnya parenteral? Ya, dari hubungan seksual, dari cairan tubuh, dari darah ya, yang dapat menjadi kronis ya, sehingga apa? Sehingga sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menimbulkan penyakit kombinasi namanya liver cirrhosis atau cirrhosis hepa ya, yang lama-lama bisa menjadi kanker atau hepatoselular karsinoma ya. Jadi sangat berbahaya untuk hepatitis B, C dan D ini ya. Nah, untuk epidemiologi dari hepatitis virus di Indonesia cukup mengkhawatirkan ya. Karena apa? Karena ternyata Indonesia itu merupakan negara endemis hepatitis B dan merupakan negara terbesar kedua di negara Asia Tenggara setelah Myanmar ya. Sedangkan tadi yang kalian ketahui bahwa hepatitis terutama yang B, C, dan D itu sangat berbahaya. Karena apa? Dapat menyebabkan karsinoma hepat ya. Nah, ini saya berikan screenshot dari internet ya. Adanya KLB hepatitis A di Depok, kemudian di Jember ya, bahwa memang dengan adanya hepatitis A ini sangat infeksius sehingga bisa menjadi KLB. Kalau sudah KLB melalui banyak orang ya, beban ekonomi dan lain sebagainya juga tambah besar ya. Nah, oleh karena itu besarnya masalah kesehatan akibat hepatitis virus ini perlu namanya penanggulangan hepatitis virus. Yang di Indonesia ada 7 langkah. Pertama adalah promosi kesehatan, yang kedua perlindungan khusus, yang ketiga pemberian imunisasi ya, yang keempat surveillance hepatitis virus, yang kelima pengendalian faktor resiko, yang keenam deteksi dini dan penanganan kasus, dan yang ketujuh adalah penanganan kasus. Jadi meliputi pencegahan primer, sekunder, tersier ya, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Walaupun tadi mencakup
preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Tentu saja prioritasnya adalah preventif dan promotif. Kenapa? Karena kalau sudah sakit, tadi ya biaya kesehatan mahal, belum lagi komplikasinya ya. Sedangkan kalau kita bisa mencegah, itu tentu saja lebih efektif ya. Nah, dan perlu ditekankan di sini bahwa untuk penyelenggaraannya membutuhkan support dari banyak pihak, bukan hanya dari pemerintah, tenaga kesehatan, tapi juga dari peserta masyarakat itu sendiri ya. Nah, pertama adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini bertujuan yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, kemudian cara penularannya, cara pencegahannya, penanganan penderita, dan resistensi obat hepatitis virus. Harapannya dengan pemberian promosi kesehatan, masyarakat ini bisa meningkat pengetahuannya ya, sehingga apa? Kalau ada keluarganya, tetangganya sakit yang mengarah kepada hepatitis, cepat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Yang kedua, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan hepatitis virus ya. Jadi jangan sampai orang dengan hepatitis itu merasa malu untuk berobat ya, karena adanya apa tadi? Stigma negatif, diskriminasi gitu ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan ya dalam pencegahan, juga meningkatkan komitmen pemangku kepentingan ya tadi ya, bahwa penanganan hepatitis virus ini membutuhkan support dari semua pihak ya. Nah, selanjutnya adalah perlindungan khusus ya, atau specific protection ya, termasuk dalam pencegahan. Specific protection, pencegahan ya. Di sini tujuannya agar dapat terlindungi dari penularan hepatitis virus. Contohnya apa? Yang pertama adalah penggunaan kondom ya, terutama pada masyarakat yang beresiko ya, yang memiliki hubungan seksual beresiko. Contohnya apa deh? Ya, atau yang suka berganti-ganti pasangan. Jadi menggunakan kondom ya. Selanjutnya menggunakan alat pelindung diri. Contohnya bagi tenaga kesehatan, termasuk nanti ya kalian ketika koas juga seperti itu ya, termasuk resiko tinggi. Jadi kalau menangani pasien harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat ya, baik itu masker, sarung tangan, kemudian baju maupun gloves ya, peralatan pelindung ya. Selanjutnya adalah menghindari penggunaan jarum suntik dan alat kesehatan yang tidak steril ya. Misalnya pada kelompok yang pengguna nafza suntik ya, mereka sering menggunakan jarum suntik secara bergantian ya. Kalau bisa ya tetap menggunakan jarum suntik dan alat kesehatan yang steril. Oke? Nah, selanjutnya adalah pemberian imunisasi ya. Imunisasi ini hanya diberikan pada hepatitis A dan hepatitis B ya. Kalau untuk hepatitis A melalui imunisasi secara aktif, kalau yang B bisa aktif, bisa pasif. Apa maksudnya? Imunisasi aktif dengan memberikan ya imunisasi ya, divaksin ya dengan vaksin hidup dan lain sebagainya, sehingga timbul reaksi imun secara alami ya. Sedangkan pasif itu dengan pemberian imunoglobulin ya. Nah, di sini hepatitis A dianjurkan kepada pelaku perjalanan ke daerah endemis, kemudian petugas kesehatan, penjaga makanan, ataupun masyarakat yang mempunyai resiko tertular maupun menularkan. Bagaimana pemberiannya? Diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada jarak 6 sampai 12 bulan di usia anak-anak lebih dari 2 tahun ya. Itu untuk imunisasi hepatitis A ya. Nah, kalau untuk hepatitis B terutama diberikan kepada bayi yang baru lahir ya, segera setelah dia lahir. Nah, di sini dilihat dulu bagaimana status ibunya ya.
Artinya kalau misalnya bayi lahir dari ibu dengan HBsAg negatif ataupun tidak diketahui HBsAg-nya, maka diberikan vaksin hepatitis B sesegera mungkin, yaitu kurang dari 24 jam setelah dia lahir, kemudian bersama dengan pemberian vitamin, ya. Nah, selanjutnya diberikan kembali imunisasi hepatitis B pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, ya. Nah, itu untuk ibunya yang HBsAg negatif atau tidak diketahui, ya. Nah, kalau misalnya bayi lahir dari ibu dengan HBsAg positif, maka diberikan imunoglobulin kurang dari 24 jam dari kelahirannya, ya, bersamaan dengan hepatitis D-nya, ya, HBO-nya, HB0-nya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian imunisasi hepatitis B pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, saat bayi usia 9 sampai 12 bulan akan dilakukan pemeriksaan HBsAg dan antibodinya, dilihat bagaimana, ya. Nah, ini adalah jadwal imunisasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk anak usia 0 sampai 18 tahun, ya. Bisa kalian lihat tadi, ya, hepatitis B diberikan 3 di usia saat lahir, usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sedangkan hepatitis A diberikan 2 kali, ya. Nah, pemberian imunisasi hepatitis B juga diberikan kepada kelompok berisiko tinggi. Jadi selain bayi tadi juga ada kelompok berisiko tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah yang praktik seksual berisiko, ya. Kemudian pengguna nafas suntik, petugas kesehatan, kemudian mahasiswa atau pelajar sekolah kesehatan, ya. Nanti kalian juga harusnya nanti suntik, ya, hepatitis A, ya. Nah, kemudian orang dekat atau keluarga atau tinggal serumah dan pasangan orang dengan pasangan orang hepatitis B, ya. Riwayat keluarga dengan hepatitis B dan infeksi menular seksual. Nah, caranya gimana, ya? Caranya dengan diperiksa terlebih dahulu HBsAg-nya dan juga anti HBsnya, ya. Kalau misalnya kedua-duanya negatif, antigen maupun antibodi, artinya apa? Belum punya kekebalannya, maka bisa diberikan imunisasi hepatitis B 3 kali, 3 dosis, ya. 0, kemudian 1, 6, ya. Nah, ini adalah jadwal imunisasi untuk orang dewasa dari PABDI, ya, Ikatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Oke. Nah, selanjutnya adalah surveillance hepatitis virus. Jadi perlu dilakukan pemantauan secara sistematis, terus menerus, ya, sehingga tahu, oh, area ini kemungkinan ada peningkatan kasus yang mengarah bisa menjadi KLB, maka akan segera dilakukan pelaksana dengan cepat, ya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian faktor risiko. Apa saja? Yang pertama, meningkatkan perilaku PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan, ya, agar bersih, gitu, ya. Screening dan donor darah, screening organ untuk transplantasi. Kenapa? Karena tadi, ya, hepatitis B, C, dan D bisa dikeluarkan parenteral, ya, dari cairan tubuh dan darah. Nah, itu harus screening dulu kalau mau menjadi donor. Pernah ada yang jadi donor? Itu harus screening. Juga penggunaan alat-alat medis yang berpotensi terkontaminasi virus hepatitis juga harus semuanya sekali alat medis, ya. Nah, untuk hepatitis A dan E, karena dia dikeluarkan vektor oral, yang paling penting di sini adalah suatu program yang namanya CTPS, cuci tangan pakai sabun, ya. Pada saat 6 kritis, ya, pada saat 6 kritis. Yang pertama sebelum makan, yang kedua sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, yang ketiga sebelum menyusui,
Yang keempat, sebelum memberikan makan pada bayi ya atau balita. Yang kelima, sebelum buang air besar atau kecil. Saya sesudah ya, sesudah buang air besar kecil. Jadi jangan setengah matang gitu atau malah mentah gitu ya makan. Kalau bisa minimal pada suhu 85 derajat Celcius. Kemudian makanan disimpan di suhu yang aman ya, jangan di suhu ruangan. Kemudian menggunakan air yang bersih dan makan bahan makanan yang baik ya. Oke. Bagaimana pengendalian faktor resiko untuk hepatitis B, C, dan D ya? Yang pertama adalah tetap PHBS ya, dengan imunisasi pada pasangan seksual penderita hepatitis B, kemudian tidak bertukar alat pribadi ya, seperti sikat gigi, alat cukur, gunting kuku, kemudian kalau ada luka ditutup ya, kemudian menggunakan alat yang steril pada praktek kecantikan ya, misalnya apa? Misalnya perawatan wajah ya, facial gitu kan ya, manicure, pedicure, itu kan bisa jadi ada bagian tubuh yang terluka ya, itu nanti bisa menularkan ya. Oke, selain itu tadi ya, ini screening donor darah, organ untuk transplantasi, kemudian penanganan limbah jarum ya, dan sterilisasi alat sebelum melakukan prosedur invasif medis. Selain itu juga adanya deteksi dini dan penemuan kasus. Jadi kalau misalnya ada yang demam, kemudian kuning badannya, segera dilakukan pemeriksaan laboratorium, jangan-jangan hepatitis misalnya gitu ya. Kemudian pada yang beresiko juga seperti itu ya, dilakukan deteksi dini. Ada yang namanya premarital screening, yaitu screening pada pasangan yang akan menikah ya. Bisa dilakukan pemeriksaan hepatitis B dan hepatitis C ya. Karena tadi apa? Bisa dilakukan melalui hubungan seksual. Jadi kalau misalnya sebelum menikah ada baiknya lakukan ini ya, pemeriksaan kesehatan pranikah atau premarital screening untuk hepatitis B dan C untuk mencegah kembali. Nah, ibu hamil juga seperti itu ya. Kalau ibu hamil misalnya datang ke fasilitas kesehatan, itu akan dicek status hepatitisnya ya. Bila positif BSAG-nya, maka dirujuk gitu ya. Kalau negatif, pemeriksaan antigennya negatif, antibodinya negatif, berarti dianjurkan untuk pemberian imunisasi ya, sama 3 kali. Oke, cukup sekian untuk kuliah saya hari ini. Pada intinya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Mungkin ada deh terkait materi kita hari ini. Ya, silakan. Namanya siapa nih? Terima kasih banyak dokter izin bertanya. Saya Anindita Alma Devi. Izin bertanya dokter, tadi itu kan dokter itu kan menjelaskan bahwa hepatitis B itu tuh ditularkan secara parentera ya dok ya. Terus pertanyaannya, apakah seorang ibu yang baru saja melahirkan diperbolehkan untuk menyusui anaknya dokter? Terima kasih dok. Oh, maksudnya misalnya ibunya hepatitis B positif gitu ya, antigennya yang apakah boleh menyusui bayinya yang baru lahir gitu ya? Nah, jadi kalau dari referensi memang masih aman untuk menyusui ya. Jadi kalau misalnya ibu hepatitis B positif, lahir bayinya, kemudian menyusui itu masih aman. Hanya saja jangan sampai puting susunya mengalami luka, lecet ya. Oleh karena itu, edukasi perawatan puting susu, kemudian cara menyusui yang benar, itu sangat penting pada ibu dengan hepatitis B ya. Diajarkan cara menyusui yang benar bagaimana, leakage-nya, kemudian posisinya, jangan sampai luka. Nah, kalau luka, berarti sementara diobati dulu, stop dulu ya. Jadi selama tidak ada luka pada puting susu,
aman untuk menyusui. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.